Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran dari kelompok 7. Perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Gia Ananda Putri, yang kedua Putri Nurul Halizah, yang ketiga Seli Mutiara, yang keempat Urai Irfan Basyari, dan yang terakhir Wika Juniandari. Nah teman-teman, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Manajemen piutang adalah fungsi penting dari semua bisnis. Manfaat pengelolaan piutang yang efisien sudah jelas, tetapi banyak perusahaan yang masih ketinggalan zaman. Mari kita pelajari cara meningkatkan proses manajemen piutang, sehingga organisasi Anda dapat tumbuh menjadi proaktif dan mengambil proyek yang lebih berarti yang tidak melibatkan mengejar faktur yang telah jatuh tempo. Sebelum kita lanjut materi, untuk manajemen piutang kami ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pentingnya manajemen piutang. Yang kedua, prinsip pemberian kredit. Dan yang ketiga, metode monitor piutang. Nah, apa sih manajemen piutang itu? Ayo kita bahas. Manajemen piutang atau AR adalah praktik mendapatkan pembayaran pelanggan dalam periode waktu tertentu. Manajemen piutang juga merupakan sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan perusahaan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Organisasi yang menjual produk dan layanan menggunakan manajemen AR untuk memastikan pelacakan dan pengelolaan yang tepat dari setiap langkah yang terlibat dalam mengumpulkan pembayaran setelah pelanggan melakukan pemesanan. Ini adalah komponen penting dalam membangun likuiditas dan profitabilitas serta menghindari kredit macet. Dan ini mencakup lebih dari sekedar penerima pembayaran atas tagihan. Mengapa manajemen piutang itu penting? Manajemen piutang usaha mencakup semua proses yang terlibat dalam penagihan pelanggan dan mengumpulkan pembayaran untuk barang atau jasa. Proses pengelolaan piutang yang efisien membantu menjaga arus kas yang sehat untuk menutupi biaya operasional dan meningkatkan skala bisnis Anda. Sebaliknya, arus kas yang tidak memandai dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah, seperti pertumbuhan terhambat atau bahkan kebangkrutan untuk perusahaan Anda. Prinsip pemberian kredit. Prinsip ini terdiri dari prinsip 5C yang merupakan prinsip utama untuk melihat kemampuan nasabah dalam menerima kredit yang diajukan. Prinsip mengenai pengajuan kredit tidak hanya ditujukan pada kemampuan ekonomi saja, tetapi juga personality dan latar belakang pihak pengaju. Apa aja sih prinsip 5C itu pada pemberian kredit? Yang pertama ada kapasitas. Kapasitas merupakan kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Kriteria ini dapat ditentukan oleh 2 hal, yaitu pendapatan dan kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki. Dengan prinsip ini, bank berusaha untuk menilai kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit terkait dengan kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis yang dimiliki dan menghasilkan keuntungan. Semakin banyak sumber pendapatan, semakin besar kemampuan untuk mengembalikan kredit. Kemudian yang kedua, ada kolateral atau jaminan. Jaminan merupakan jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank. Jaminan tentu tidak asing lagi di telinga. Jaminan dapat menjadi penentu apakah kredit disetujui ataupun tidak. Jaminan berfungsi sebagai pelindung bank ketika nasabah tidak dapat melunasi kredit yang diberikan. Ketika kredit gagal dibayarkan, maka aset yang dijadikan jaminan akan disita dan menjadi milik pihak bank. Kemudian yang ketiga, ada karakter. Karakter sebenarnya menjadi kriteria awal yang akan dinilai. Pihak bank akan melakukan wawancara untuk menilai sikap hingga latar belakang calon debitur. Hal ini penting untuk menilai kesungguhan dalam mengajukan kredit. Beberapa hal yang akan memberatkan proses persetujuan antara lain adalah catatan kriminal, sikap yang kurang baik, hingga riwayat kredit yang buruk. Kemudian yang keempat, ada kapital atau modal. Kapital khususnya merupakan kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan. Dalam proses ini, bank dapat melihat catatan keuangan dari bisnis yang dijalankan.
Selain itu, akan diputuskan apakah nasabah tersebut layak untuk menerima persetujuan atau tidak. Dan yang terakhir, ada kondisi. Kondisi merupakan kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah seseorang mampu membayar kredit yang diberikan pihak bank. Kondisi ekonomi atau usaha yang kurang stabil akan menjadi pertimbangan untuk memberikan persetujuan kredit. Metode memonitor piutang yaitu Days Sales Outstanding atau DSO adalah rasio keuangan untuk mengukur berapa hari rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan pada piutang usaha. Mengapa Days Sales Outstanding penting? Days Sales Outstanding penting karena itu memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan mengolah penjualan kreditnya. Semakin tinggi DSO, semakin besar uang yang terikat di pelanggan. Perusahaan harus menghadapi risiko gagal bayar yang meningkat karena semakin lama untuk dibayar. Kemudian, semakin lama perusahaan dapat mengumpulkannya, semakin sedikit kas masuk yang tersedia di perusahaan, yang mana bisa mengganggu likuiditas di mana perusahaan harus membayar beberapa tagihan jangka pendek mereka. Anda dapat mengukur DSO secara akurat. Anda dapat menggunakan rumus sebagai berikut. DSO sama dengan 365 dibagi perputaran piutang. Atau dapat menggunakan cara kedua dengan rumus DSO sama dengan piutang akun dibagi total kredit penjualan dikali jumlah hari dalam satu periode. Contoh soal. Jawaban. Selanjutnya, memonitor piutang yaitu against schedule. Piutang usaha yang tertagih dapat meningkatkan kas perusahaan. Namun, piutang usaha perlu dilakukan pengawasan. Jika terjadi piutang yang tidak dapat ditagih, akan menjadi beban bagi perusahaan. Dalam upaya untuk menutupi beban piutang tak tertagih, dapat dilakukan pencadangan piutang. Untuk melakukan penaksiran jumlah piutang tak tertagih dapat dilakukan dengan metode analisis umur piutang, yaitu against schedule. Metode analisis umur piutang mengelompokkan piutang usaha berdasarkan pada masing-masing karakteristik umurnya berdasarkan atas tanggal jatuh temponya piutang. Karakteristik umur piutang di sini dapat diklarifikasikan menjadi belum jatuh tempo, telah jatuh tempo 1-30 hari, telah jatuh tempo 31-60 hari, jatuh tempo 61-90 hari, dan telah jatuh tempo di atas 90 hari. Lamanya umur piutang yang telah jatuh tempo ini merupakan lamanya hari mulai saat piutang tersebut jatuh tempo hingga laporan umur piutang disiapkan. Payment pattern. Payment pattern di mana suatu pola pembayaran atau biasanya bulanan dicirikan oleh proporsi penjualan kredit dalam bulan tertentu yang dibayar dalam bulan itu dan beberapa bulan berikutnya. Selanjutnya, contoh soalnya.